Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya alami ternak kambing ini awalnya saya dapat ilmu dari Jawa Barat, karena sebelumnya saya juga ya main kendaraan di mobil lelang di Jakarta. Di situ ada teman untuk berbincang-bincang. Jadi ilmunya dari teman saya itu saya laksanakan untuk ternak kambing. Ternak kambing ini awalnya saya 24 ekor. Selama 3 tahun saya urusin sambil kerjaan lain untuk sambilan. Ini menjadi kurang lebih 350 ekor selama 3 tahun. Nah, kemarin kita udah merasakan untung. Saya jual untuk bulan haji kemarin 60 ekor, dapatnya kurang lebih 125 juta. Dan sebelumnya juga kita udah pernah menjual, dapat 25 juta. Kurang lebih penjualan ini saya udah mendapatkan hasil 150 juta. Karena awalnya kita 24 juta. Saya urusin selama 3 tahun. Gitu, Mas. Untuk perawatan sendiri gimana? Perawatan itu dari kambing domba ini 90% untuk kematian jarang, kecuali setelah kita melahirkan anaknya nggak mau menyusui, itu kita harus laten atau sering ngasih susu selama 10 hari. Setelah 10 hari itu udah aman untuk kedepannya. Dan setelah kita melahirkan disuntik vitamin kekebalan tubuh indukannya, dan itu juga dimandikan untuk perawatan. Dan segi makan, saya menanam rumput gelagan atau odet itu kurang lebih setengah hektar atau 500 meter. Nah, itu untuk stok pangan untuk penghijauan, dibantu dengan onggok sama dedek dicombor. Itu untuk tentang permakanan kambing. Setelah dia lahir itu sendiri kita pisah atau kita tetap campur, Pak? Setelah kita melahirkan dari kandang atas, saya turunkan, udah 1 minggu. Setelah itu badannya agak keras, itu langsung kita naikkan lagi. Sebelum dinaikkan, kambing itu dimandiin dulu untuk perawatan supaya sehat, dikasih vitamin segala macam. Terus ini untuk limbahnya sendiri gimana? Limbahnya sebagian kita jual. Ada petani yang membutuhkan untuk tanaman sayuran, itu satu. Yang keduanya untuk lahan kita sendiri untuk nanam rumput itu. Mungkin ada tips supaya dia nggak bau? Masalah nggak bau itu untuk mengatasi, setelah kandang dibersihkan, saya semprot dengan obat pastak untuk menghilangkan kuman-kuman atau itu. Terus setelah itu kita siram kapur, jadi nggak ada bau untuk mengganggu lingkungan. Dan itu seminggu sekali kita bersihkan untuk satu kandang. Terus ini kan kambingnya ini kayaknya dicampur-campur tuh, Pak. Apa nggak berantem itu? Kalau kambing domba ini yang saya alami selama 3 tahun ini, kalau lakinya saya pisah sendiri, babonnya saya pisah sendiri. Kalau berantemnya nggak berantem. Itu masalah sistemnya kayak bebek kita campur. Kalau untuk pangsa pasar sendiri penjualannya? Kalau pasar saya udah ada land, kemarin saya kirim ke Serang, ada pedagangnya masuk, ke Bandung juga ada. Jadi udah ada untuk yang pengambilan masalah jualan sangat mudah. Makanya semua warga masyarakat, kalau kita ternak jangan takut penjualan. Saya pun siap untuk membantu jual. Gitu. Karena kita ngajak ternak ke warga masyarakat saya untuk menimbulkan pendongkrakan ekonomi. Sangat mudah dan cepat hasil. Contohnya saya bicara begini, saya sudah mengalami dengan diri kita sendiri. Dari awal modal 24 juta yang saya rasakan, kalau semua kita jual kurang lebih 400 juta ada. Itu, Mas. Itu selama 3 tahun itu? Selama 3 tahun.
Mungkin ada kendala Pak? Kalau kendala yang saya sampaikan tadi, intinya kita perawatan dengan baik dengan domba-domba tersebut. Intinya untuk pemandian, penyuntikan, itu intinya perawatan. Insya Allah untuk perawatan mudah, dan segi makannya juga domba mudah tahan banting juga, Mas. Kalau untuk rumput itu sendiri Pak, sebelum kita kasih pakan, kita langsung kasih panjang-panjang begitu Pak, kita potong dulu bagaimana? Kalau masalah rumput, kita kan menanam gelagah. Gelagah itu panjangnya sampai 2 meter, 1,5 meter. Kita juga kita pakai giling. Giling untuk pakan itu, Mas, yang tadi di foto itu perakitan sendiri, anak buah yang ngerjain. Itu untuk membantu kita proses pemakaman, pemotongan rumput. Nah itu. Kalau untuk dedek dan onggot sendiri sulit nggak kita mendapat? Kalau beli onggok kita kan nggak jauh dari rumah kita pabriknya. Terus dedek juga ya banyak. Itu untuk nambah, untuk mengenyangkan perut. Kalau ijuan itu harus, kalau namanya kita ternak atau membesarkan harus pakai ijuan. Nah, itu. Selama dalam kurun 3 tahun sampai dengan hari ini, ada nggak mungkin peternak lain binaan kita? Binaan kita ada salah satu kemarin yang beli bibitan sama saya, ya saya bina cara perawatan karena dia belum memahami, saya bimbing untuk perawatan caranya begini, sudah saya terangkan semua. Kalau ada kesulitan saya juga membantu supaya mendongkrak ekonomi, saya juga hadir gitu, Mas. Mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi Pak Burman? Ada nomor saya 0852 7903 9956. Bapak Solehan, Kepala Kampung Srikaton, Kecamatan Anak Tuha. Terus untuk penjualannya sendiri itu Pak, kita hitungan bijian atau kita timbang atau bagaimana kita tiap hari jual? Kalau bibitan, Mas, kita jual itu main bijian. Kalau yang laki yang besar, contohnya kayak kemarin Lebaran Haji, kita timbangan per kilonya 60.000 per kilo. Bahkan itu ada yang berat 50 kilo, 45 kilo, variasi. Nah itu. Kalau yang sejauh ini sampai di mana aja kita jual? Mungkin dari luar daerah? Sudah keluar daerah, kita posisi ini di Lampung Tengah, Kecamatan Anak Tuha, Kampung Srikaton, kita jual ke Serang. Itu juga ada pedagangnya yang datang ke sini. Terus ada juga kemarin dari Bandar Lampung juga ngambil untuk pembibitan tersebut. Terus di masa pandemi nih Pak, terdampak nggak kita? Kalau masalah pandemi COVID 2019, kalau tentang perdagangan semua ada dampaknya, Mas. Tapi kembali lagi kebutuhan untuk korban, orang niat tujuan baik, itu pasti kalau kambing enggak ya berapa persen adalah itu kendalanya. Tadinya 100% bisa 75% adanya COVID 2019 ini. Berarti tetap ada dampaknya itu ya? Dampaknya ada. Mungkin ada yang ingin kita sampaikan lain ke peternak-peternak lain Pak? Peternak-peternak lain yang sebagian ternak kambing Jawa main sebatan, ya kita sampaikan kepada warga masyarakat teman-teman supaya mengangkat perekonominya maju, yaitu kita sampaikan ternak kambing domba, cara perawatannya mudah, makannya mudah, masalah penjualan juga gampang karena warga masyarakat kadang yang dipikirkan penjualnya kemana. Sebenarnya itu udah kita sampaikan gitu loh. Saya pun siap untuk membantu penjualan gitu. Ada yang ingin ditambahkan Pak? Ditambahkan tentang peternakan ya, Ya. Tambahan dari saya sebagai Kepala Kampung Srikaton, Kecamatan Natuha, untuk warga, masyarakat, semuanya untuk menambah perekonomian. Mari kita bersama-sama peternakan kambing ini, karena saya menyampaikan ini, saya sudah merasakan dari penghasilannya. Dan saya juga minta support dari pihak pemerintahan supaya nanti warga ternak bisa dibantu. Karena apa? Salah satunya untuk membantu kegiatan di kampung supaya ekonominya biar maju.
Itu mas. Cara pemakanan sehari kita manusia sama dengan manusia, intinya bernyawa. Setelah pagi kita bersihkan semua, baru kita kasih makan kurang lebih jam 9. Terus siang, makan siang kita kasih makan jam 1, sore jam 4 untuk sampai malam. Itu supaya kambingnya biar sehat, gemuk, dan itu juga ada perawatan. Melihat kondisi kambingnya gimana, itu perawatan, ada penyuntikan dari kekebalan tubuh, dari vitamin, dari yang ada cacingan, itu juga ada, semua kita tanganin sendiri. Kalau anak buah saya satu, itu saya gaji 1.500.000 dalam per bulan, itu hanya ngasih makan dan bersih-bersih. Kalau untuk perawatan tersebut saya turun tangan. Satu, penyuntikan. Yang kedua, pemotongan bulu. Yang ketiga, pemotongan kuku. Kuku kambing itu kan panjang mas, itu perlu dipotong untuk menjaga kesehatan. Nah itu. Untuk pemotongan bulu sendiri berapa waktu Pak? Pemotongan bulu dan pemotongan kukunya itu 6 bulan sekali. Setelah kita potong bulunya, kita cuci. Kalau penyucian kita setem pakai mesin setem, itu 10 hari sekali kita setem untuk penyucian supaya bulunya nggak keras, badannya seger mas. Kalau untuk kukunya Pak? Kukunya itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, 3 bulan kelihatan panjang, kita cek, kita potong. Nah itu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Begini, saya sebelum ternak melihat di warga, rata-rata warga itu yang belum tahu ilmunya untuk peternakan demi kesehatan ternak itu nggak pakai pelangrung mas. Karena apa saya bikin pelangrung? Jadi nggak ada kuman, jadi kandang selalu bersih. Harus pakai pelangrung kayak gini, karena apa? Tainya ke bawah, airnya ke bawah. Nah tainya itu seminggu sekali dibersihkan, karena kebersihan itu mengganggu dari peternakan. Itu harus bersih, intinya kita sesuai dengan manusia yang ada nyawa, disamakan, nggak beda jauh. Nah itu proses pengawinan domba. Itu kan satu kandang biasanya ada 10 ekor. Itu udah beranak, anaknya umur 15 hari itu ada yang berai. Contohnya berai mas, ini begini. Kalau badannya itu udah kesot-kesot di bambu atau di tembok, itu minta dikawinkan. Itu berai lagi 1 bulan. Nah itu kalau laki satu tak taruh, kan ada babon 5 ya, tak taruh situ, nanti ambil semua. Nah itu. Oh jadi nggak perlu kita cepit-cepit di Enggak, jadi ada 10 babon satu kandang, kasihlah laki satu. Nanti waktu beranak kayak itu contohnya, ada 20 ekor, kita beranak bersama. Dan ini mas, setelah kita jual kemarin lebaran haji, ini kurang lebih sama dia sendiri, anaknya udah ada 40 ekor. Nah itu, ini per 2 bulan pasti saya dapat hasil babonnya mana, karena babon udah banyak peternakan itu. Kalau dia sekali beranak berapa ekor? Ada kalau diri 1 ekor, ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor. Nah itu. Mungkin itu aja saya akhiri, saya nggak banyak panjang cerita. Saya selaku manusia biasa banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.